Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan grafis akuntansi jasa bersama Amini Juwadi. Selamat mengikuti. Pembahasannya kali ini untuk akuntansi jasa, yaitu ada karakteristiknya, contoh bidang usaha, mekanisme debit dan kredit, bukti transaksi, jurnal dan posting pengertiannya, serta laporan keuangan yang harus disusun untuk akuntansi usaha jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa, artinya bergerak di bidang jasa atau pelayanan, tidak menghasilkan barang, tujuannya mencari untung atau laba, tidak ada persediaan jasa, dan tidak ada pengembalian jasa. Jadi jelas ya, untuk usaha jasa tidak ada barang yang dihasilkan. Contoh-contoh bidang usahanya yaitu ada jasa transportasi, jasa pengiriman, jasa penyiaran, jasa penginapan, jasa perjalanan atau travel, jasa konsultasi, dan jasa perawatan. Kebetulan kalau di Indonesia itu untuk jasa transportasi ada PT Kereta Api, jasa pengiriman ada Pos Indonesia, jasa penyiaran ada TVRI, jasa penginapan baik itu hotel ataupun penginapan kecil ataupun homestay. Dan untuk jasa perjalanan ada jasa travel ya, jelas sekali di sini. Lalu ada jasa keahlian, bisa untuk keahlian perseorangan meliputi salon kecantikan, tukang jahit, foto studio ataupun jasa profesional termasuk jasa akuntan, pengacara, rumah bersalin ataupun notaris. Jadi di sini tergantung dengan skill yang dimiliki. Nah, kebetulan untuk program pendidikan yang ada di Wanita Peduli ini, kebetulan dengan LPB Brawijaya Tulungagung, kita berharap agar seluruh mahasiswa ataupun para peserta didik nantinya ketika kembali ke Indonesia itu terbuka wawasannya dan mampu berwirausaha sesuai dengan keahlian atau skill ataupun hobi yang dikuasai oleh masing-masing mahasiswa, ataupun mampu bekerja secara profesional sebagai tenaga administrasi di bidang usaha atau lembaga yang nanti akan diikuti. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme debit dan kredit, yaitu agar mampu memahami mekanisme debit dan kredit, terlebih dahulu kita harus paham untuk pembagian akun itu ada 3, yaitu ada kelompok akun harta, ada kelompok akun hutang, dan ada kelompok akun modal. Untuk akun harta sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu termasuk harta lancar, harta tetap, ataupun harta tak berwujud. Sedangkan untuk kelompok akun hutang terbagi menjadi hutang lancar, yang dimana jangka kewajiban untuk melunasinya itu kurang dari 1 tahun. Dan berikutnya ada hutang jangka panjang, di mana masa pelunasan kewajiban atau hutang kita itu biasanya di atas 1 tahun. Sedangkan untuk kelompok akun modal sendiri itu terbagi menjadi 2, ada akun sendiri, modal sendiri ataupun modal penyertaan, dalam artian modal bersama lebih dari 1 orang. Nah, kembali ke saldo normal dulu ya, untuk mampu menganalisanya itu. Jadi tadi terbagi jadi 3 akun, harta, hutang, dan modal. Nah, kalau sudah masuk ke dalam analisa debit dan kredit, ada penambahan akun pendapatan dan akun beban. Di mana akun pendapatan dan akun beban ini muncul ketika dilakukan transaksi keuangan selama periode akuntansi sendiri. Nah, di sini infografisnya, harta tadi terbagi harta lancar, yaitu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi, iklan, dan sewa DMK. DMK itu dibayar di muka, artinya ditunaikan seluruhnya di awal tahun. Jadi apabila kita kebetulan menyewa tempat untuk jangka waktu 1 tahun, biaya sewanya kita lunasi langsung. Lalu di sini ada wesel tagih dan investasi. Juga ada persediaan barang. Nah, perbedaan perlengkapan kantor dan persediaan barang di sini, perlengkapan kantor itu artinya peralatan atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha kita. Jadi di sini
opsional ya, tergantung nanti usaha yang kita jalankan. Berikutnya di sini ada harta tetap, yaitu ada gedung, peralatan kantor, kendaraan atau mesin, dan tanah. Perbedaan harta lancar itu harta-harta yang dapat digunakan secara cepat atau lancar untuk melaksanakan transaksi kegiatan berusaha, artinya tidak perlu waktu lama untuk mencairkannya. Nah, sedangkan harta tetap ini agak lama untuk mencairkannya, tetapi ini juga mensupport, ini yang juga vital atau penting di dalam melaksanakan kegiatan usaha. Contohnya kita perlu gedung untuk kegiatan berusaha kita, sebagai gudang misalnya, ataupun sebagai tempat melaksanakan usaha itu tadi. Lalu ada peralatan kantor. Nah, di sini peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Ingat, perlengkapan kantor itu artinya masa gunanya itu di bawah 1 tahun atau cepat habis. Sedangkan peralatan kantor masa gunanya itu lama, di atas 1 tahun. Contohnya mungkin meja kursi, papan tulis, komputer, printer, kipas angin, dan seterusnya. Lalu di sini ada kendaraan atau mesin, masa gunanya tentu saja di atas 1 tahun. Lalu tanah, tentu saja tanah semakin lama semakin naik harganya. Jadi di sini termasuk harta tetap. Nah, tadi di dalam kelompok akun harta ada ketiga, yaitu kelompok harta itu harta tak berwujud. Itu ada franchise, ada waralaba, ada hak paten, ada merek dagang, goodwill nama baik, ataupun hak cipta. Jadi walaupun harta ini tidak berwujud, tetap ini termasuk daripada aktiva atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan di dalam untuk berusaha. Nah, berikutnya adalah kelompok akun hutang lancar. Itu apa aja sih? Di sini ada kebetulan dicontohkan ada hutang wesel, pendapatan dibayar di muka. Artinya ini pekerjaannya belum dijalankan tapi kita sudah menerima hasilnya atau uang muka. Jadi misalnya konsumen atau pelanggan kita percaya pada kita, jadi meminta tolong untuk melaksanakan kegiatan usaha tapi belum kita kerjakan, sudah dibayar. Jadi ini termasuk pendapatan dibayar di muka, itu artinya utang. Jadi jangan bahagia dulu apabila ada pelanggan nitip uang untuk servis kendaraannya misalnya, tetapi kita belum mengerjakannya. Jadi jangan dihabiskan. Ingat, uangnya jangan disepelekan. Hati-hati di sini. Lalu di sini ada utang usaha dan utang lain-lain. Utang lain misalnya utang bank dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun untuk masa pelunasannya, maka dia akan masuk ke dalam utang lancar. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, dari uraian tadi, di sini ada tabel skema mekanisme debit dan kredit, di mana di sini ada nama akun atau kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi ada 5 kelompok akun utama, di mana saldo normalnya untuk harta itu selalu di debit, bukan di kredit, karena harta adalah hak milik kita. Jadi di debit. Sedangkan utang itu saldo normalnya ada di kredit, karena ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi dia posisinya di kredit. Jadi apabila ada penambahan utang, maka kreditnya akan semakin banyak, kewajiban kita semakin besar. Jadi tolong segera ditunaikan apabila ada hutang atau kewajiban. Nah, kenapa hutang di debit kok minus atau minus? Karena sudah ditunaikan. Jadi apabila kita memiliki hutang lalu kita tunaikan, maka posisi debitnya ini akan semakin mengecil atau berkurang. Nah, untuk mekanisme ini hutang dan modal itu sama. Jadi apabila modal kita bertambah dari posisi debit, ingat modal adalah kumpulan dari harta dan hutang. Kalau di dalam persamaan matematika dasar, positif ditambah negatif akan menghasilkan negatif. Jadi apabila modal kita bertambah itu ada di posisi kredit, karena persamaan akuntansinya dia akan memposisikan, menyamakan dengan posisi nominal harta yang ada. Ingat, modal bertambah di kredit, berkurang ada di debit. Berikutnya adalah akun pendapatan. Nah, ini akun pendapatan ini muncul apabila ada transaksi jual beli, ada transaksi usaha yang sudah ditunaikan. Jadi dia termasuk akun nominal, akun yang muncul sementara.
akun pendapatan dan akun beban termasuk kelompok akun nominal. Jadi ini munculnya itu ketika ada transaksi keuangan. Dan untuk posisi pendapatan itu saldo normalnya itu apabila bertambah ada di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia akan memposisikan atau menyamakan atau membalanskan dengan akun terkait. Kebetulan kalau pendapatan apabila kita terima tunai, maka yang di posisi debit adalah akun harta, yaitu akun lancar kas, harta lancar kas. Atau apabila pendapatan kita dapatkan secara piutang atau masih dijanjikan oleh pelanggan kita, maka akun debitnya nanti adalah akun harta lancar piutang usaha. Nah, berikutnya adalah akun beban. Akun beban ini saldo normalnya ada di debit. Akun beban ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan atau akun yang muncul ketika kita melakukan transaksi keuangan. Jadi ingat, akun beban saldo normalnya ada di debit, apabila bertambah dan apabila berkurang ada di posisi kredit. Penjelasannya berikut ini. Sangat jelas sekali ya. Aktiva atau harta itu tadi kalau ada pertambahan ada di debit, posisi tambahnya ada di debit. Kalau berkurang di posisi kredit. Untuk hutang apabila terjadi pengurangan atau penunaian kewajiban, maka ada di posisi debit. Apabila bertambahnya hutang itu ada di posisi kredit, karena kita semakin banyak kewajibannya harus ditunaikan. Hutang, moda, pendapatan itu sama untuk analisa debit kreditnya. Nah, untuk mampu memahami analisa debit dan kredit, maka kita akan menganalisa contoh soal di bawah ini yang ada di grafis ini. Nah, ingat penerapan persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Contoh analisa soalnya, pada 1 Januari 2018 Tuan Jaya mendirikan usaha Travel Jaya dengan total investasi awal sebesar, wah ini US dollar ya saudara-saudara, 36.000 US dollar dengan rinciannya sebagai berikut. Kasnya 15.000, peralatan kantor 1.000, mobil totalnya harga mobilnya maksudnya ini senilai 20.000 dengan rincian perolehan nilai mobil tadi yang 20.000 adalah dibayar tunai 5.000 dan kredit 15.000. Nah ini hati-hati, mobilnya masih kredit ya. Jadi jika kita analisa penerapan persamaan akuntansi maka akan tampak gambar sebagai berikut. Ya, hartanya yaitu totalnya ada kas 15.000, peralatan kantor 1.000, nilai mobilnya 20.000. Jadi total hartanya adalah 36.000. Nah, untuk hutangnya tadi masih ada, harus bayar utang mobilnya tadi 15.000. Ingat, perolehan mobil nilainya 20.000, tetapi baru dibayar tunai 5.000. Jadi Tuan Jaya masih ada kewajiban utang mobil 15.000. Nah, untuk modalnya sendiri yaitu kas 15.000, peralatan kantor 1.000, nilai tunai mobil 5.000, maka nilai yang didapat adalah 21.000. Jadi apabila berdasarkan persamaan akuntansinya, maka harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi balance ya, hartanya 36.000 posisi debit atau ada di, dan untuk hutangnya 15.000 tambah 21.000, jadi ini akumulatifnya adalah 36.000. Jadi balance. Nah, sekarang grafis penerapan persamaan akuntansinya. Nah, tadi nilainya. Nah, harta ya, uang kasnya berapa tadi? 15.000. Ya kan? Nah, tadi pembelian peralatan kantornya ada 1.000. Pembelian mobilnya tadi tunai 5.000, kreditnya 15.000. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ada di hutang nih. Jadi nilai mobilnya 20.000 tapi masih ada hutang 15.000. Modalnya kas, peralatan kantor, mobil. Jadi jelas. Total harta 36.000, posisi di debit, posisi di kredit yaitu hutang ditambah modal. Jadi sama, balance. Analisa debit dan kredit berikutnya yaitu untuk tata cara jurnal ya. Jadi kalau udah ada analisa transaksi, udah paham persamaan akuntansinya, sekarang kita ke proses berikutnya yaitu untuk mampu penulisan jurnal dalam bentuk tabelnya berikut ini. Contoh soal,
Dibeli 1 set peralatan kantor berupa komputer, harganya 4.500.000 tunai. Nah, ini perhatikan dibayar tunai. Analisanya, peralatan kantor bagian dari harta. Karena dibeli, maka peralatan kantor bertambah. Penulisannya di kolom debit. Dan pembeliannya tunai, maka uang tunai berupa kas atau harta berkurang, maka penulisannya ada di kredit. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, terangannya peralatan kantor posisi debit 4.500.000 bertambah artinya. Sedangkan kasnya berkurang karena membeli peralatan kantor, maka pencatatan untuk kas ada di posisi kredit karena berkurang sebesar 4.500.000. Jadi balance debit dan kreditnya. Semoga dapat dipahami. Nah, ini contoh kedua masih analisa debit dan kredit, yaitu diterima pinjaman dari Bank Sentosa sebesar 10 juta. Analisanya, uang tunai berupa kas atau harta bertambah, penulisannya di kolom debit. Dan pinjaman berupa utang bank bertambah. Ingat, hutangnya bertambah, maka penulisannya di posisi kredit. Kasnya 10.000, utang dagang di kredit. Jadi untuk membalancekannya, kas bertambah berada di posisi debit 10 juta, utang banknya juga bertambah, yaitu ada di posisi kredit 10 juta juga. Analisa berikutnya untuk akun modal. Nah, ini investasi. Contoh soal ketiga, diinvestasikan uang tunai sebesar 7 juta dan peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah. Analisanya, uang tunai berupa kasnya bertambah, peralatan kantornya juga bertambah, maka penulisannya di kolom debit dan modal bertambah, penulisannya di kolom kredit. Perhatikan di sini ada 3 akun terkait, 1, 2, 3, yaitu akun kas, akun peralatan kantor, dan akun modal. Dengan posisi yaitu untuk modalnya itu akumulatif, saldonya akumulatif ya, dari akumulatif saldo kas dan akumulatif dari saldo peralatan kantor. Jadi yang didebet adalah akun kas 10 juta, peralatan kantor debet 5 juta, yang dikredit adalah akun modal akumulatifnya atau jumlah dari 10 juta ditambah 5 juta, maka yang dapat adalah 15 juta. Soal berikutnya ini, nah ini analisa atau contoh transaksi pencatatan untuk pendapatan jasa, akun pendapatan jasa. Nah, kebetulan di sini transaksinya yang berbunyi diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Perhatikan di sini tidak ada kata-kata tunai, tidak ada kata-kata dibayarkan bulan depan atau dibayarkan tanggal berapa gitu, spesifikasinya kan nggak ada. Maka ini artinya bahwa tunai. Jadi apabila rekan-rekan menerima soal atau membaca soal, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000 tanpa kata-kata tunai, tanpa kata-kata dibayarkan tanggal sekian, bulan sekian, nah, itu berarti ini artinya tunai. Maka analisanya adalah akun yang terkait ada akun kas dan akun pendapatan jasa. Kenapa kas? Karena diterima tunai, jadi kasnya bertambah 500.000. Nah, kenapa pendapatan jasa ada di kredit? Karena untuk membalancekan atau menyamakan akun yang terkait itu akun kas. Dan ingat tadi bersama aturan dasar penulisannya yaitu akun normal pendapatan jasa adalah apabila bertambah ada di kredit. Nah, analisa soal terakhir nih. Nah, nanti video berikutnya akan membahas bukti-bukti transaksi ya. Semoga pengantar akuntansi grafis jasa ya. Semoga grafis pengantar akuntansi jasa yang saya sampaikan kali ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.